Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Riani dengan nomor NPM 2019 015 00207. Jadi di video kali ini saya akan menyerahkan salah satu tugas individual saya dari dosen saya yang bernama Ibu Anggia Evitarini dengan mata kuliah konseling format khusus. Nah, jadi di video kali ini saya akan menampilkan sebuah praktik layanan konsultasi format individual. Kemudian di dalam video ini diceritakan bahwa ada seorang siswa yang berkonsultasi kepada seorang konselor mengenai permasalahannya dengan seorang temannya itu. Nah, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh klien ini diakibatkan karena seorang temannya ini memiliki sifat yang moody. Nah, dengan sifat moody ini, seorang klien merasa kebingungan dan bersedih hati. Nah, kemudian klien ini berkonsultasi dengan seorang konselor, diharapkan agar permasalahan dengan temannya ini bisa teratasi dan terselesaikan. Nah, untuk mengetahui bagaimana kami berkonsultasi, silahkan tonton video ini dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini, kalian like, dan jika kalian ada komentar serta kritik, silahkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Gimana nih? Ada permasalahan apa, Mbak Yana? Ada permasalahan sama teman saya, Bu, yang mungkin itu suka berubah-ubah. Oh, yang kemarin di WhatsApp itu ya, Mbak? Iya. Alhamdulillah ya, sekarang saya sudah ada waktu, jadi saya bisa membantu Mbak, sedikit membantu Mbak dalam permasalahan Mbak dengan teman Mbak ya. Kemudian sekarang Mbak boleh ceritakan pertama-tama permasalahan apa yang sedang dihadapi Mbak dengan teman Mbak itu seperti apa? Jadi permasalahan ini tuh saya juga nggak tahu nih, Bu, ya. Tiba-tiba teman saya itu ngediemin saya kayak gitu. Ngediamin itu kenapa ya? Karena dia moodnya yang lagi tidak bagus, apa emang dia suka mendiamkan begitu aja? Saya juga kurang tahu, Bu, dia moodnya kurang bagus atau gimana ya, karena saya juga coba nanya, cuman dianya juga diem aja. Baik. Apakah itu sudah berjalan cukup lumayan lama atau baru-baru ini? Lumayan lama. Berarti, tapi Mbak sama teman Mbak itu sudah akrab banget apa baru-baru berteman ini? Udah akrab banget. Menyayangkan sekali ya. Karena kalau misalnya udah temennya udah lama seperti itu, seharusnya pertemanan itu harus diperbaiki ya. Kemudian apakah ketika teman Mbak itu sedang mengalami mood seperti itu, apakah hanya mendiamkan Mbak saja atau mendiamkan teman-teman yang lain juga? Kalau untuk mood seperti itu saya kurang tahu ya, dia temannya lain gimana, tapi kalau sama saya dia sering kayak gitu. Seperti itu, mungkin Mbak teman dekatnya, jadi mungkin nah mungkin moodnya itu terlampiaskannya itu kepada Mbak karena Mbak itu teman terdekatnya dia, begitu mungkin ya. Terus jika teman Mbak itu sedang mengalami mood seperti itu, hal pertama yang Mbak lakukan itu seperti apa? Ya kalau aku sih nanya-nanya aja ya, Bu, nanya dia ada masalah apa, kok dia nggak diemin aku gitu. Tapi dia masih saja mendiamkan? Masih saja. Seperti itu. Gini ya Mbak, setiap orang itu mungkin emang mempunyai mood yang masing-masing itu ada dalam diri masing-masing, tetapi tergantung kitanya bisa ngendaliin apa enggak gitu ya Mbak. Mbak juga pasti punya, tapi mungkin Mbak bisa mengendalikannya. Nah, tetapi teman Mbak itu mungkin tidak bisa mengendalikannya, seperti itu. Nah, saya memiliki tips nih gimana biar Mbak dan teman Mbak itu bisa akrab kembali, karena sayang sekali ya kalau misalnya Mbak udah berteman lama tetapi nggak akrab lagi cuma gara-gara tidak saling sapa, tidak saling tanya ya. Yang pertama, ketika teman Mbak itu sedang berada dalam mood swing, Mbak tanyakan terlebih dahulu kenapa dia mengalami hal seperti itu.
ya. Jika Mbak sudah bertanya dan tahu jawabannya, tapi mungkin kalau misalnya Mbak masih nggak tahu nih jawabannya karena dia masih ngediemin Mbak, berikan dia waktu untuk sendiri aja Mbak. Jadi Mbak harus memahami keadaan dia seperti itu, jangan sampai malah merusak suasana dan malah merusak pertemanan Mbak dengan teman Mbak gitu. Nah kemudian jika moodnya sudah berjalan baik, Mbak ajak sharing kembali, kenapa nih, ada apa nih, ada masalah apa yang harus Mbak bantu. Karena jika tidak begitu, dia merasa tuh tidak ada perhatian dari sosok seorang teman gitu, mungkin ya Mbak, bisa jadi seperti itu. Nah kemudian jika semuanya sudah Mbak lakukan tapi masih begitu aja, Mbak boleh berkonsultasi kembali kepada saya dengan mengajak teman Mbak. Tapi kalau misalnya teman Mbak mau, Mbak nggak apa-apa sendiri, jadi kita bisa selesaiin kembali. Nah habis dari sini, kalau Mbak ada waktu luang, Mbak tanyakan kembali dan ajak teman Mbak buat sharing kembali, biar pertemanan Mbak dengan teman Mbak itu bisa membaik gitu, jangan sampai malah memburuk gitu ya. Gimana nih Mbak Yana, apakah solusi dari saya apakah bisa dipahami? Ini bisa Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mbak Yana, semoga Mbak Yana dengan teman Mbak Yana itu bisa akrab kembali ya Mbak Yana. Iya, semoga aja bisa. Ya, kasih Mbak Yana sudah hadir, semoga cepat selesai permasalahannya ya Mbak Yana. Nadia, gue mau ngomong sama lu. Iya, mau ngomong apa? Lu ada masalah apa sama gue, kok lu diam aja gitu? Apa mood lu lagi berubah-berubah atau gimana? Ya emang gak ada yang mau diomongin, ya gue gak ngomong. Tapi lu gue tegur, lu diem aja, gak mau jawab. Emang lu aku negur gue? Kemarin gue negur lu nya diem aja. Oh kemarin. Sebenarnya sih gue gimana ya, bukan mood gue yang gak enak atau gimana, tapi emang sebenarnya gue lagi ada masalah aja, makanya gue lebih banyak diem aja gitu. Masalah apa? Kita kan temen dekat, lu gak mau cerita sama gue. Kenapa lu kok jadinya ngediemin gue gitu? Kadang gimana ya, nggak semua masalah itu bisa gue ceritain, jadi gue lebih milih diem aja gitu. Ya tapi kalau lu ada masalah ya udah, kalau gue mau nanya jangan ngediemin gue, jadinya kan gue jadi nggak tahu permasalahan lu tuh apa. Apakah gue yang ada salah gitu atau gimana? Kalau lu nanya lu ada salah apa enggak, sebenarnya lu gak ada salah. Sebenarnya masalahnya emang ada di gue sendiri, gue lagi ada masalah aja, makanya gue lebih milih diem. Makanya gue, lu ajak ngobrol atau apa, gue iya segala gitu aja. Makanya gue kayak gitu, karena lagi gimana gitu, lagi ada sesuatu lah sama diri gue, sama keluarga gue gitu, jadi gue gak bisa cerita sama lu gitu, walaupun lo teman dekat gue gitu. Tapi gimana ya, yaudah deh, gue kadang males gitu cerita, kadang lebih enak diem aja gitu. Tapi gue minta maaf gitu sama lu kalau lu ngerasa gue ngediemin lu atau gimana. Tapi sebenarnya gue nggak ada maksud buat ngediemin, emang udah bawaannya kayak gitu aja. Gue kalau ada masalah, kalau gue nggak cerita ya gue lebih milih diem gitu. Oh jadi emang lu nggak mau cerita ya? Soalnya kan kita sering banget nih kayak gini ya, mood lu suka berubah-ubah, ntar lu tiba-tiba ngediemin, terus ngediemin, jadi kan gue bingung. Iya, karena itu sih, karena ada masalah aja. Karena ada masalah yang bisa gue ceritain, ya gue ceritain ke lu. Kalau ada masalah yang nggak bisa gue ceritain, ya gue milih diem buat nendem sendiri gitu. Oh jadi nggak ada ya sebenarnya? Ya emang masalah malu mah emang nggak ada. Oh yaudah, gue minta maaf deh, mungkin gue ngerasa kayak baper aja kalau lu tuh ngediemin gue. Ya biar temanan kita tuh nggak ini, kita kan udah berteman udah lama, jadi gue maunya kita baik-baik aja. Gue minta maaf kalau gue juga ngediemin lu gitu. Soalnya gue yang harusnya minta maaf sama lu, karena gue yang udah diemin lu, gue yang nggak mau cerita sama lu. Jadi gue yang harusnya minta maaf sama lu karena lu ngerasa gue kenapa gitu, padahal enggak. Sebenarnya gue yang harusnya maafin gue ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yana. Hai, Ibu. Bagaimana kabarnya Mbak Yana? Baik Bu. Alhamdulillah
permasalahan Mbak Yana dengan teman Mbak Yana udah clear apa belum nih? Alhamdulillah Bu, saya dengan teman saya udah clear, dia udah baik lagi. Alhamdulillah ya. Berarti Mbak Yana sudah akrab lagi ya sama Sudah teman Mbak akrab. Yana. Ya alhamdulillah kalau begitu. Oh iya Ibu, ini ada Ibu bingkisan. Aduh, Makasih jangan banget, Bu. repot-repot. Nggak apa-apa, Mbak Yana, Ibu. makasih ya. Pakai repot-repot segala, padahal mah nggak bawa apa-apa juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu, itu buat tanda terima kasih. Iya, sama-sama ya Mbak Yana. Alhamdulillah semoga pertemanan Mbak Yana dengan teman Mbak Yana bisa akrab berjalan dengan baik ya. Ya. Bu, saya pamit ya pulang duluan karena saya lagi buru-buru pulang. Oh ya udah, Mbak Yana makasih ya. Semoga Mbak Yana sehat selalu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama, Mbak Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.